Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Melanjutkan pelajaran minggu lalu mengenai sikap rendah hati, hemat, dan juga sederhana, yaitu dalam surat Al-Furqan dan juga surat Al-Isra yang kita pelajari kemarin. Nah, kita hari ini juga akan melanjutkan mengenai ayat tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, ilmu yang kita dapat hari ini akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Nah, Quran surat Al-Furqan dan juga surat Al-Isra itu berada dalam Al-Quran. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita harus memperhatikan cara membaca kita, yaitu menggunakan tajwid agar kita membaca dengan baik dan benar. Nah, selain itu, ketika kita sudah membaca menggunakan tajwid, kita juga harus membaca Al-Quran dengan bacaan tartil. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, yaitu agar enak didengar. Selain harus tartil, kita juga harus mengikuti tajwid agar bacaannya kita benar. Salah satu hukum dari tajwid yaitu adalah mad. Apa sih yang disebut dengan mad? Hukum bacaan mad yaitu artinya panjang. Nah, kapan bacaan itu dibaca panjang? Yaitu ketika salah satu huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu huruf mad. Apa saja huruf mad? Ada hamzah, wawu, dan ya. Jadi pada saat tertentu atau kondisi tertentu, huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu dari ketiga huruf mad tersebut, maka nantinya akan dibaca panjang. Nah, mad sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada mad tobi'i atau mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i atau mad turunan. Nah, yang dimaksud dengan mad tobi'i, suatu bacaan ketika dibaca mad tobi'i yaitu ketika ada harokat fathah yang diikuti dengan huruf alif, atau harokat kasroh yang diikuti dengan huruf ya, ataupun juga harokat dhammah yang diikuti dengan huruf wawu. Maka cara membacanya panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya, fi jidha hablum mim masad. Nah, kata di situ ada fi. Nah, di situ ada huruf fa yang berharokat kasroh yang diikuti dengan huruf ya, maka dibaca panjang. Ji. Di situ juga huruf jim berharokat kasroh, kasrohnya tersebut. Nah, di belakangnya diikuti dengan huruf ya. Di situ dibaca dua harokat. Nah, mad far'i sendiri di situ ada beberapa turunannya, ada beberapa macamnya, yaitu ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad arid lisukun, dan juga ada mad iwad. Keempat macam tersebut memiliki cara baca yang berbeda-beda, dan juga
keadaan yang berbeda-beda. Misalnya saja mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil yaitu apabila ada mad tobi'i yang diikuti huruf hamzah dalam satu kalimat, maka di situ dibaca mad wajib mutasil, yaitu dibaca panjang dengan 3 alif atau 6 harokat. Contohnya saja pada kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di situ pada kata jaa itu karena dalam satu kalimat di situ ada mad tobi'i kemudian diikuti dengan huruf hamzah, maka dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Saya ulangi, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua adalah mad jaiz mufasil. Di situ yaitu apabila ada mad tobi'i diikuti dengan hamzah atau alif dalam kalimat yang berbeda, maka di situ dibaca panjang. Panjangnya bisa 2 harokat atau 1 alif, 2 alif atau 4 harokat, dan juga bisa 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi tidak sepanjang mad wajib mutasil yang sebelumnya tadi. Contohnya pada kalimat seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di situ huruf lam alif itu kan sudah mad tobi'i. Nah, bertemu lagi dengan huruf alif setelahnya pada beda kalimat. Wala antum. Nah, di situ maka itu dibaca mad jaiz mufasil. Yang ketiga adalah mad arid li sukun, yaitu di mana ada mad tobi'i yang berada di akhir kalimat atau berada di waqaf. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat atau 1 alif, 4 harokat atau 2 alif, 6 harokat atau 3 alif. Contohnya pada kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada kalimat kanasta'in di belakang itu terdapat kalimat mad yang mengandung mad tobi'i. Nah, di situ diwakafkan, maka di situ dihukumi mad arid li sukun. Nah, yang terakhir yaitu ada mad iwad. Di situ adalah bila mana ada huruf yang berharokat fathah tain dan diwakafkan atau berada di akhir kalimat. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya adalah pada kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Nah, di belakang itu ada kata yusron. Awalnya yusron karena diwakafkan menjadi yusro. Caranya baca seperti itu. Sudah paham ya mengenai mad? Nah, selanjutnya nanti kalian identifikasi pada surat Al-Furqan ayat ke-63 dan juga surat Al-Isra ayat ke-27 tadi. Kalian identifikasi mana kalimat yang memiliki hukum bacaan mad. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh cara membaca Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 dan juga surat Al-Isra ayat ke-27 yang benar sesuai dengan tajwid dan juga tartil. Kalian simak baik-baik ya bagaimana cara membacanya. Nanti kalian pelajari kemudian kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Quran Surat Al-Isra ayat ke-27. Nah, setelah kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid dan juga menggunakan tartil, nah sekarang kita lanjutkan pelajaran kita mengenai sifat hemat, sederhana, dan juga rendah hati. Nah, kemarin kita sudah mempelajari banyak teori mengenai ketiga sifat tersebut. Nah, sekarang kita coba gali bagaimana toh sebenarnya contoh dari ketiga sifat tersebut. Misalkan saja contohnya dari sikap rendah hati, diantaranya adalah kita memiliki sifat sabar ketika dihina. Jadi ketika kita dihina oleh orang lain, kalau kita memiliki sifat yang rendah hati, maka kita tidak akan marah. Cukup kita sabar, karena kita meyakini bahwasanya semua yang dilakukan oleh orang lain ada balasannya tersendiri. Begitupun juga dengan apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita sabar, maka Allah akan memberikan kita pahala, akan meninggikan derajat kita. Selain itu, contoh sikap dari rendah hati yaitu kita tidak sombong ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki prestasi yang banyak. Kita tidak boleh menyombongkan hal itu, karena setiap kelebihan yang kita miliki, kita harus yakin bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga tidak milih-milih dalam berteman. Jadi kita tidak memilih dalam pertemanan. Semua kita akrabi dalam pertemanan. Hanya saja ketika ada teman kita yang tidak sesuai atau yang mengajak kita kepada maksiat, maka kita harus menolaknya dengan baik-baik, seperti itu. Contoh lain dari sikap rendah hati yaitu kita mau menolong orang lain meskipun dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap kita. Jadi kita tidak pandang bulu untuk menolong orang lain. Selain itu, menerima kekalahan dan juga tidak malu mengakui kesalahan juga merupakan contoh dari perilaku orang yang memiliki sikap rendah hati. Lantas, apa contoh dari perilaku hemat dan sederhana? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian memiliki sifat hemat dan juga sederhana, maka kalian akan tahu mana barang yang harus kalian beli ketika kalian butuhkan dan mana barang yang tidak kalian beli karena hanya kalian inginkan. Jadi, apa yang kalian butuhkan itu berbeda dengan apa yang kalian inginkan. Karena apa yang kalian butuhkan sudah pasti kalian inginkan. Akan tetapi apa yang kalian inginkan belum tentu akan kalian butuhkan nantinya. Di situ kalian akan menerapkan sifat hemat kalian. Selain itu, ketika kalian memiliki banyak uang dan kalian dapat mengontrolnya dengan baik, maka di situ kalian memiliki sifat sederhana dan juga hemat. Contoh mudahnya saja, ketika kalian memilih menabung daripada membalikan uang kalian dengan barang-barang yang tidak bermanfaat. Itu contoh mudahnya memiliki atau menerapkan sifat hemat dan sederhana. Itulah materi pada pagi hari ini mengenai hukum bacaan mat dan juga contoh-contoh perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Mari kita biasakan diri kita untuk
bersikap rendah hati, hemat, dan sederhana untuk mencapai kehidupan yang mulia. Sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.